Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah yang dewasa pasti ngerti. Kenapa begitu? Karena hari-hari ini saya mendapati banyak pertanyaan dari teman-teman pelayanan yang masih muda, yang di youth. Karena saya sampai hari ini masih ada di pelayanan youth juga. Mereka bertanya, "Kak, ini kan hari-hari ini kan sekolah banyak libur nih Kak. Kira-kira boleh gak ya Kak kalau kita ke diskotik, kalau kita ke karaokean, kalau kita clubbing gitu Kak? Kan sekolah kan belum banyak kegiatan Kak." Saya bilang sama mereka begini, adik-adik, bukan masalah boleh gak boleh atau ini jangan itu boleh. Tapi yuk, firman Tuhan bilang begini nih buat setiap kita. Saya bilang sama mereka bahwa ada firman Tuhan yang bilang begini dalam Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah jika aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus, tinggallah dalam kasihku itu. Nah, Yesus kan adalah kasih. Jadi Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia. Supaya apa? Karena waktu kita menuruti perintahnya, maka kita akan tinggal dalam kasihnya itu, atau kita tinggal dalam Yesus. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saya bilang sama adik-adik ini, yang Tuhan mau itu kita tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita. Jadi kalau kamu tanya boleh atau enggak, salah atau enggak, sekarang gini, waktu kamu ada di klub malam, waktu kamu ada di karaoke, waktu kamu ada tempat-tempat yang mungkin remang-remang, yang kamu bingung nih boleh apa enggak, kakak mau tantang sama kamu. Bisa nggak kamu rasain ada Tuhan dalam hati kamu? Bisa nggak kamu rasain damai sejahtera, kamu rasain sukacita yang dari Tuhan waktu kamu ada di sana? Kalau jawaban kamu nggak ada, berarti artinya kan Tuhan nggak mau kamu ada di situ. Karena waktu kamu masuk ke tempat itu, Tuhan bilang, aku nggak mau di situ, aku nggak bisa. Aku nggak mau tinggal di situ, aku nggak mau kamu ada di sana. Jadi kalau kita ngotot ke sana, itu artinya kita melepaskan Roh Kudus yang diam dalam hidup kita. Jadi nggak aneh, akhirnya kamu pergi ke tempat itu dengan harapan biar sukacita, biar hype, biar kamu happy, biar kamu ngilangin kepenatan. Akhirnya kamu pulang dari sana pusing lagi. Akhirnya kamu selesai ngerokok penat lagi. Akhirnya kamu akan ngulangin lagi perbuatan yang sama. Tapi bertahun-tahun kamu kerjain, ternyata kamu gak dapat apa-apa. Karena sekali lagi, kenapa? Karena sukacitanya Tuhan itu akan penuh bukan waktu kita ada di suatu tempat, tapi sukacita dari Tuhan yang ilahi itu, yang abadi itu akan penuh dalam hidup kita. Waktu kita tinggal atau kita berada di mana tempat Dia berada juga. Ngerti ya sampai sini ya teman-teman Bapak Ibu semua? Yuk mari hari-hari ini kita jangan pusing dengan yang namanya ini boleh, ini jangan. Gak usah begitu. Tapi kita mulai merasakan waktu kita ada di suatu tempat, kita ngerasain ada Tuhan gak di sana? Ada damai sejahtera gak? Kalau kita merasa gelisah, kita gak tenang, itu artinya Tuhan pasti gak mau kita ada di tempat tersebut. Ciri-ciri kebersamaan atau ciri-ciri perkenanan daripada Allah untuk kita adalah waktu kita berada di tempat yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Kalau engkau berkata, iya Kak, aku lebih sukacita di rumah, artinya Tuhan mau engkau di rumah saja. Tuhan mau engkau menjaga hidupmu dengan baik, menjaga hatimu yang suci itu tetap di tempat di mana engkau berada. Bukan engkau cari-cari tempat yang aneh-aneh. Yuk kita hidup sama-sama di dalam damai sejahtera Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya kunci dalam kehidupan ini untuk membuka semua masalah kita. Seringkali kita pergi ke tempat-tempat itu karena kita merasa, aduh gak tenang nih, aku mau membuka masalahku Kak, aku mau keluar dari masalah ini. Tahukah Bapak Ibu dan teman-teman, kunci dari semua itu adalah waktu kita punya yang namanya iman. Karena di dalam iman pasti kita bisa mengalahkan dunia. Seperti 1 Yohanes 5 ayat 2 yang berkata, inilah saatnya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, bahwa kita mengasihi Dia, yaitu apabila kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kita kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu gak berat. Kalau kita disuruh di rumah, ya di rumah aja. Kalau kita disuruh
nak doa, nak jangan nonton mulu, ayo doa, nak jangan Korea terus dong, aku mau doa sama kamu. Kan gak berat sebenarnya. Dan itulah perintah-perintahnya. Sebab semua yang lahir dari Allah, kata firman Tuhan, akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Yaitu iman kita. Percayalah, waktu engkau bersama Tuhan, maka imanmu akan dikuatkan, damai sejahtera-mu akan melimpah, sehingga apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, pasti ada jalan keluar. Karena iman yang di dalam Tuhan, iman yang dari Tuhan, itu adalah master key buat setiap kita untuk membuka pergumulan kita. Bapak Ibu teman-teman, firman Tuhan tidak berat. Yang berat adalah untuk membiasakannya. Percayalah, dengan iman di dalam Tuhan Yesus, maka semua pergumulan kita pasti ada durasinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.